Kau baik bagiku, Tuhan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Engkau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau sangat baik. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan sama-sama naikkan syukur-Mu. Semuanya karena kasih-Mu di hidupku selalu. Kau selalu baik, sangat baik, teramat baik bagiku. Tiada kasih yang melebihi. Melebihi semua kasih manusia, itulah kasih-Mu, Yesus, Yesus, Yesus. Oh, semuanya karena kasih-Mu Tuhan Yesus. Terus nyatakan penyembahan-Mu, ucapan syukur-Mu.
Yesus, kami bersyukur. Kami gak sanggup kalau bukan karena kasih-Mu Tuhan di hidupku. Kalau bukan karena pertolongan-Mu, kami tidak ada sampai hari ini. Ajarku merenungkan kasih-Mu di hidupku. Ajarku selalu mengenal kasih-Mu Tuhan. Ajarku selalu di hidupku merenungkan cinta-Mu, merenungkan kasih-Mu selalu. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau baik, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. aku hidup hari ini sampai hari ini. semua berkat kemurahan-Mu. Katakan sama-sama. Terima kasih Terima Ajarku selalu bersyukur dalam segala keadaanku. Waktu kami bersyukur, kami sedang diingatkan bahwa kebaikan-Mu selalu ada di hidup kami, Tuhan. Ketika kami bersyukur, kami sedang diingatkan kebaikan yang sudah pernah Tuhan lakukan dan kebaikan yang Tuhan bisa kerjakan di hidup kami. Ketika kami bersyukur, kami tahu ketakutan kami sirna karena kami tahu Tuhan begitu baik kepada kami. Kami naikkan syukur
kami. Kiranya katakan Tuhan Yesus, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Katakan kiranya, sama-sama nyatakan. Bisakah tanganmu tinggi-tinggi nyatakan kamu? Kiranya, haleluya. Kiranya, katakan Tuhan Yesus, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Sekali lagi katakan kiranya, Tuhan Yesus amat cinta. Only drums, semua nyanyikan hanya drum saja. Katakan Tuhan Yesus, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Only drums, come on. Sekali lagi nyatakan sambil tepuk tangan sama-sama. Kiranya, haleluya, come on. Katakan dari hatimu yang terdalam, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh kiranya, semua yang bernafas nyanyikan sama-sama. Oh kiranya, haleluya. Oh kiranya, sama-sama ya, come on. Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Katakan Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Kami nyatakan Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Kami mau bersuka cita di hadirat-Mu karena kasih-Mu Tuhan. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Come on. Harapanku tak akan hilang. Here we go. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Katakan sama-sama. Oh Yesusku, sekali Yesus, sekali Yesus, selamanya Yesus. Tidak ada yang lain.
segala keadaan. Waktu berlimpah maupun kurang, tetapi Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, tetapi Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapan tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Betapa Engkau mencintai kami Tuhan selama-lamanya. Di setiap musim kehidupan, waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Oh, Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekarang
akan hilang karena kasih-Nya. Sekarang ku ada, oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali lagi, sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku dan tak akan hilang karena kasih-Nya. Sekarang ku ada, oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Karena kasih-Nya. Sekarang ku ada, oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Karena kasih-Nya. Sekarang ku ada, oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Hanya Kau yang ku cinta dan ku andalkan. Hanya Kau yang ku cinta dan ku percaya. Yesus, hanya Kau. Di saat yang lain meninggalkan, Yesus Kau tak pernah tinggalkan. Di saat yang lain mengecewakan, Kau tak pernah kecewakanku. Kasih-Mu selalu ada bagiku, pengampunan-Mu ada bagiku. Yesus, Kaulah Bapa-Ku yang baik. Yesus, ku panggil nama-Mu. Yesus, ku cari wajah-Mu. Yesus, ku panggil nama-Mu. Yesus, ku cari wajah-Mu selalu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau.
Yesus. Ambil waktu teduh sebentar. Kemana kita bisa berlari? Kita seringkali mencari pertolongan kita dari manusia. Kita seringkali mengandalkan pengalaman masa lalu kita. Tanpa kita sadar seringkali kita lebih percaya diri daripada percaya Tuhan. Ambil waktu saat ini. Jangan lagi andalkan pengalamanmu, pengetahuanmu, koneksimu. Karena semuanya itu terbatas. Hidup ini dinamis. Hidup ini terus berubah dan terus berubah. Kita selalu butuh yang baru. Dan cuma Tuhan yang bisa sediakan itu. Firman-Nya berkata anugerahnya baru setiap pagi. Kekuatannya diperbaharui buat orang-orang yang menanti-nantikan Dia. Atau hari ini, saat ini ketika engkau ada di dalam penyembahan ini. Letakkan semua ketakutanmu juga. Letakkan semua pengetahuanmu, pengalamanmu. Letakkan semua kepedeanmu. Datang dan hampiri Tuhan. Belajar untuk merasa terbatas tanpa Tuhan. Belajar untuk merasa bodoh tanpa Tuhan. Kalau bukan karena Tuhan, kita gak bisa. Kita gak akan sanggup. Hikmat manusia terbatas. Tapi kebijaksanaan dari surga tanpa batas. Seringkali kita gak tahu mesti ngomong apa dan memutuskan apa. Tapi ketahuilah, Tuhan bisa tuntun kita kata demi kata. Tuhan bisa memampukan kita mengerti mana keputusan yang terbaik. Bersama dengan Tuhan, masa depanmu aman. Yes. Sampai musik dimainkan dengan lembut. Berwaktu saat ini. Hanya Kau yang kami andalkan. Hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu ku letakkan semua pengetahuan dan pengalamanku di altar-Mu Tuhan. Hanya Kau yang ku andalkan, Yesus. Yesus Tuhan, Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, Yesus, hanya Kau, Yesus, hanya Kau yang ku percaya, yang ku puja. Hanya diri-Mu satu yang selalu setia, menopang dan menjagaku senantiasa. Biar hidupku membawa kemuliaan bagi-Mu, karena diri-Mu dan kemurahan-Mu telah bertahta di hatiku. Sekali lagi katakan, yang ku puja hanya diri-Mu satu yang selalu setia, menopang dan menjagaku senantiasa. Biar hidupku
Katakan dan kemurahan-Mu. dan kemurahan-Mu berkata di hatiku. Naikkan penyembahan-Mu lebih lagi. Oh, yang ku puja hanya diri-Mu satu, yang selalu setia. Kau menopang Menopangkan menjagaku senantiasa. Biar hidupku membawa kemuliaan bagi-Mu, karena diri-Mu dan kemurahan-Mu tak bertata di hatiku. Yes. Kami bawa terus penyembahan kami. Yeah. Karena kami Engkau yang selalu menopang, bukan kekuatan kami. Kau menjaga kami senantiasa. Oh Yesus, pakai hidupku selalu. Amin. Amin. Terus musik menyembah Tuhan. Hancurkan semua Tuhan. Hancurkan semua kesombongan kami. Yes, Lord. Hancurkan semua kesombongan dan kekerasan hati kami Tuhan. Dan hanya Engkau yang kami andalkan. Oh. Kami bawa hidup kami Tuhan, menyembah-Mu. Sekali lagi sama-sama nyanyikan lagu ini. Katakan yang ku puja, yang ku puja, dan hanya diri-Mu satu, yang selalu setia menopang menjagaku senantiasa. Biar hidupku membawa kemuliaan bagi-Mu, karena diri-Mu dan karena diri-Mu Tuhan, karena diri-Mu dan kemurahan-Mu, karena diri-Mu dan kemurahan-Mu tak bertata di hatiku. Karena diri-Mu bertata di hatiku selalu. Katakan karena diri-Mu, karena diri-Mu dan kemurahan-Mu, karena diri-Mu dan kemurahan, karena diri-Mu, karena diri-Mu dan kemurahan-Mu telah bertata di hatiku.
hari esok, namun langkahku tegak, bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh, tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Tak ku tahu kan hari esok, namun langkahku tegak, bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh, tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Sama-sama katakan banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Banyak hal tak ku pahami
caramu, Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terduga kasih-Mu, oh tak terduga jalan-Mu. Segala jalan hidupku, hanya Kau Yesus, hanya Kau Yesus. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, tema 60 Minute Worship kita kali ini adalah Masa Depanku Aman Bersama Yesus. Adalah hal yang wajar bagi setiap kita, manusia ingin memiliki masa depan yang cerah, masa depan yang baik, bahkan masa depan yang penuh dengan kesuksesan. Jika bisa dirangkum dalam satu kata, setiap kita memiliki harapan, memiliki impian untuk mempunyai masa depan atau hari depan yang lebih baik daripada hari kita saat ini. Nah, pada hari ini saya akan membagikan bagaimana kita memiliki keyakinan, memiliki masa depan yang aman bersama Tuhan. Hubungan kita dengan Tuhan digambarkan salah satunya dengan hubungan suami dan istri, di mana suami adalah kepala dari istri, merupakan gambaran dari Kristus yang adalah kepala jemaat atau kepala gereja. Sebagai seorang suami, dia memiliki fungsi sebagai sumber. Sebagai kepala, dia memiliki fungsi sebagai panutan, teladan, dan bahkan penanggung jawab penuh atas keluarganya. Bertanggung jawab di sini bukan hanya sekedar memenuhi secara materi atau menafkahi, tapi bagaimana dia sebagai kepala keluarga bertanggung jawab untuk memimpin dan membawa rumah tangganya ke arah yang mana. Nah, bagaimana kita bisa memiliki keyakinan bahwa masa depan kita aman bersama Yesus? Yang pertama, kita harus mengenal siapa Tuhan kita. Sepasang kekasih tidak akan memutuskan untuk menikah jika mereka tidak mengenal satu sama lain sebelumnya. Dalam sebuah pengenalan itu membutuhkan proses waktu, membutuhkan proses kerendahan hati untuk saling mengenal. Ada perselisihan, ada selisih paham satu dengan yang lain. Itu merupakan hal-hal yang wajar dalam proses saling mengenal satu dengan yang lain. Dalam proses pengenalan pun juga dibutuhkan komitmen untuk membangun hubungan, untuk membangun komunikasi, sehingga satu dengan yang lain bisa semakin mengenal karakternya, bisa mengenal hobinya, dan pengenalan satu dengan yang lain terus mengalami pertumbuhan. Demikian juga dengan hubungan pengenalan kita dengan Tuhan. Membutuhkan waktu, membutuhkan proses
untuk kita bisa bertumbuh mengenal Tuhan kita dengan benar. Ayub, salah satu tokoh di dalam Alkitab yang juga mengalami proses kehidupan yang luar biasa dahsyatnya. Dia yang awalnya orang yang kaya raya, orang yang terpandang, orang yang memiliki status sosial yang tinggi. Tetapi dalam satu hari, Ayub harus kehilangan anak-anaknya, harus kehilangan harta bendanya, bahkan dia harus kehilangan dukungan dari istri tercintanya. Mari kita baca dalam Ayub 42 ayat yang pertama, kedua, dan kelima. Maka jawab Ayub kepada Tuhan, "Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal." Ayat yang kelima, "Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau." Ayub melewati proses kehidupan yang sangat luar biasa. Dari yang awalnya orang terpandang, dia harus keluar dari rumahnya dan dia harus duduk tidur di halaman depan rumahnya menjadi orang yang dibuang. Tetapi dari proses kehidupan yang Ayub lalui, justru pengenalan akan Tuhan dalam diri Ayub itu bertumbuh. Dikatakan di ayat yang kelima, "Dengan mataku sendiri memandang Engkau." Setiap proses kehidupan yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita, itu pasti akan membawa kita semakin mengenal Tuhan. Jika kita merespon dengan hati yang benar, kita tidak akan pernah bisa mengenal Allah kita sebagai penyembuh kalau kita tidak mengalami sakit. Dengan tantangan, persoalan yang kita lewati, kita bisa mengenal Allah sebagai pemelihara dalam kehidupan kita. Ketika kita disakiti orang lain, itu adalah kesempatan kita untuk belajar bagaimana pengampunan kepada orang lain. Nah, setelah kita bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan, ketika kita semakin dekat mengenal dengan Tuhan, itu akan menumbuhkan kepercayaan dalam diri kita kepada Tuhan. Jadi poin yang kedua, supaya memastikan bahwa masa depan kita aman bersama Tuhan. Yang kedua, mempercayai Tuhan. Mempercayai Tuhan di sini dalam arti percaya bahwa penyertaan Tuhan itu pasti ada dan selalu ada dalam kehidupan kita. Mazmur 23 ayat yang keempat berkata, "Meskipun aku dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gada dan tongkatmu itulah yang menghibur aku." Mazmur 23 ini dituliskan oleh Raja Daud. Ketika masa mudanya, Raja Daud sudah diurapi untuk menjadi seorang raja. Tetapi untuk benar-benar dia menjadi seorang raja membutuhkan waktu yang cukup lama. Bahkan dalam proses perjalanan hidup Daud, ketika dia sudah diurapi, dia sempat menjadi buronan dari Saul mertuanya. Dia sempat hampir dibunuh. Dia harus lari keluar dari bangsa Israel supaya dia tidak terbunuh. Tapi justru dari proses kehidupan inilah Daud menuliskan Mazmur 23. Lembah kekelaman di sini dikatakan, beberapa terjemahan mengatakan sebagai lembah bayang maut. Lembah yang gelap seperti kuburan. Lembah bayang kematian. Lembah kegelapan. Berapa banyak dari kita sedang mengalami posisi yang terjepit. Kita sedang mengalami kondisi yang tidak baik. Kondisi yang sepertinya hilang harapan. Tapi mari kita belajar dari kisah Daud ini. Bahwa setiap lembah kekelaman yang terjadi dalam kehidupan kita, itu tidak akan pernah lepas dari penyertaan Tuhan. Kenapa? Karena Daud berkata, ada gada dan tongkat Tuhan yang beserta dengan kita. Gada adalah alat atau senjata yang digunakan oleh gembala untuk membunuh hewan-hewan buas yang mau menerkam domba atau ternak peliharaannya. Gada menandakan sebagai penyertaan Tuhan yang selalu ada untuk setiap kehidupan kita. Dan tongkat itu digunakan gembala untuk mendekatkan domba-dombanya kepada dia. Kemudian tongkat juga digunakan gembala untuk menuntun domba-dombanya tetap berada di jalur yang benar, tetap berada di jalan yang benar. Dan tongkat juga digunakan oleh para gembala untuk menyelamatkan domba ketika domba itu ada dalam kesulitan. Tongkat di sini menggambarkan bahwa adanya tuntunan dan didikan Tuhan dalam kehidupan kita. Itu poin yang kedua, yaitu kita mempercayai Tuhan. Poin yang ketiga, tetaplah berkarya. Masa depan kita itu pasti aman bersama Tuhan. Maka kita harus tetap melakukan bagian kita. Kita tetap harus berkarya. Dalam Kejadian 39 ayat 2 sampai yang ketiga, dikatakan, tetapi Tuhan menyertai Yusuf, sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan, dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya.
Kisah ini dituliskan bukan ketika Yusuf sedang berada di rumah Yakub ayahnya, tapi justru Yusuf sedang berada di tanah Mesir dengan status seorang budak. Yusuf ketika masa mudanya juga mendapatkan 2 kali mimpi janji Tuhan dia akan menjadi seorang pemimpin. Tapi dalam proses kehidupan yang dia hadapi, justru dia dibenci oleh saudara-saudaranya. Ketika dibenci, dia justru dijual juga oleh saudara-saudaranya. Dan dibawa ke Mesir oleh para saudagar Midian, dijual menjadi seorang budak. Dia justru ada di negeri asing bukan sebagai wisatawan, tetapi seorang budak buangan, tidak memiliki hak, tidak hidup merdeka. Tapi justru disinilah dikatakan Tuhan menyertai Yusuf. Di tanah pembuangan Yusuf, di tanah ketika dia menjadi budak, di situ Yusuf tetap berkarya, memberikan yang terbaik untuk pekerjaan dia. Apapun dan bagaimanapun kondisi kita saat ini, tetaplah berkarya. Tetaplah menjadi produktif, tetaplah berbuah bagi orang-orang di sekitar kita. Jangan pernah berhenti, jangan pernah menyerah dengan kondisi yang tidak baik atau kondisi yang tidak mendukung dalam kehidupan kita yang saat ini sedang kita hadapi. Ada 2 hal tentang masa depan yang menjadi perhatian utama dari manusia. Yang pertama, masa depan di dalam kehidupan ketika di dunia. Dan masa depan ketika kehidupan setelah kematian. Karya salib Kristus itu memberikan jaminan masa depan yang pasti. Karena karya Kristus di salib itu memberikan kita jaminan keselamatan kekal. Kita yang dahulu memiliki status atau layaknya menerima hukuman kekal. Ketika kita menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita berada di dalam jalur keselamatan yang kekal. Masa depan di kehidupan setelah kematian itu Tuhan sudah berikan jaminan buat kita. Nah, bagaimana dengan masa depan kita ketika kita ada di muka bumi ini? Masa depan yang aman bukan berarti tidak ada masalah, bebas dari tantangan. Tetapi masa depan yang aman bersama Tuhan, itu dalam artian selalu ada dalam penyertaan Tuhan dan selalu ada dalam tuntunan dan didikan Tuhan untuk kita selalu berjalan dalam rencana Tuhan. Dari 3 tokoh yang kita pelajari pada hari ini, dari Ayub, Daud, dan Yusuf, mereka setia dalam proses kehidupan mereka. Bahkan lewat proses kehidupan mereka, mereka semakin mengenal Tuhan. Dan dengan pertumbuhan pengenalan akan Tuhan, mereka mempercayakan hidup mereka sepenuhnya kepada Tuhan. Dan mereka tetap melakukan bagian mereka, dan penggenapan terjadi atas masa depan mereka. Masa depan kita mungkin tidak akan selalu sesuai dengan ekspektasi kita. Contohnya para rasul. Masa depan yang mereka lalui, masa depan di akhir hidup mereka, mereka banyak yang menjadi martir. Rata-rata menjadi martir. Apakah itu masa depan yang baik menurut pandangan manusia? Tentu bukan. Tetapi masa depan yang benar dan aman di dalam Tuhan buat para rasul adalah mengenapi rencana Tuhan di dalam kehidupannya. Karena mereka tahu apa tujuan hidup mereka ada di muka bumi ini. Pastikan dan percayalah bahwa kita memiliki masa depan yang aman bersama Tuhan ketika kita terus bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Dan ketika kita mempercayakan diri kita sepenuhnya kepada Tuhan. Dan kita tetap melakukan bagian kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kami juga mengucapkan banyak terima kasih untuk setiap permohonan doa dan kesaksian dari jawaban doa yang Bapak Ibu kirimkan kepada kami. Saya akan membacakan beberapa kesaksian jawaban doa dari Bapak Ibu Saudara semua. Yang pertama, mengalami kesembuhan dari penyakit GERD yang sudah menahun setelah bergumul lewat ibadah Healing Worship Night. Puji Tuhan, Dia adalah Allah yang penyembuh bagi setiap kita. Kedua, mengalami pertobatan dan percaya Yesus sebagai Juru Selamat setelah sering mendengar khotbah online ibadah Impact Community Indonesia. Dan ketiga, memperoleh rumah tempat tinggal sendiri setelah bergumul selama 3 tahun. Puji Tuhan, Dia adalah Jehovah Jireh yang selalu menyediakan keperluan kita. Dan yang keempat, mengalami kelepasan dari cinta uang dan sudah mampu menabur dengan kerelaan hati. Wow, puji Tuhan. Semakin kita mengenal akan Tuhan dan semakin kita memberikan diri untuk Tuhan memenuhi kehidupan kita, kelepasan demi kelepasan dari kedagingan kita itu pasti akan terjadi dan kita akan alami. Dan kami telah menerima juga permohonan-permohonan doa dari Bapak Ibu Saudara semua, dan kita akan sama-sama mendoakan setiap permohonan doa yang masuk. Mari kita sama-sama berdoa.
Bapa, kami bersyukur untuk segala kebaikan-Mu pada hari ini. Kami bersyukur untuk penyertaan-Mu dan kebaikan-Mu yang tidak pernah habis dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami bersatu hati. Kami berdoa untuk setiap jemaat-Mu yang memiliki pergumulan untuk kelancaran dalam melakukan pelayanan misi penginjilan di daerah. Tuhan sertai mereka. Tuhan berikan pada mereka hati yang mengasihi jiwa-jiwa. Tuhan yang tutup bungkus mereka dalam melakukan pelayanan penginjilan. Dijauhkan dari segala macam mara bahaya dan mereka tetap memiliki iman yang kuat. Mereka tahu bagian apa yang sedang mereka kerjakan untuk kerajaan Allah. Dan Tuhan buat berhasil dalam pelayanan misi mereka lewat pekabaran Injil yang mereka lakukan. Banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan dan menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kami juga berdoa untuk setiap jemaat-Mu dari kesembuhan penyakit stroke, diabetes, pendarahan, kolesterol, asam urat, dan asam lambung. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bilur-bilur-Mu yang ada di atas kayu salib itu menyembuhkan, memulihkan kesehatan setiap kami. Tuhan yang campur tangan kami yang sedang bergumul dalam kesehatan, mungkin sedang terbaring di rumah sakit, atau kami harus beristirahat di rumah. Tuhan juga yang berkati waktu-waktu istirahat kami. Tuhan yang pulihkan. Tuhan berkati setiap dokter, tenaga medis yang membantu proses pemulihan kami. Tuhan yang campur tangan untuk setiap kesehatan jemaat-Mu Tuhan. Kami juga berdoa untuk proses pemulihan dan kesembuhan dari depresi dan frustasi karena mengalami kegagalan hubungan berkali-kali. Bapak, kami berdoa Engkau dampingi setiap jemaat-Mu, terutama yang bergumul dalam pasangan hidup maupun trauma dalam membangun hubungan. Tuhan, kasih-Mu yang memulihkan, kasih-Mu yang menyembuhkan, supaya mereka tidak takut dalam membangun hubungan, tapi mereka juga terus belajar lewat pengalaman-pengalaman yang telah mereka lalui dan semakin melibatkan Tuhan, semakin mengandalkan Tuhan dalam mereka membangun hubungan dengan pasangan mereka. Tuhan, pertemukan dengan pasangan hidup yang terbaik, pasangan hidup yang tepat. Tuhan yang terus campur tangan dalam setiap pergumulan anak-anak-Mu ini Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap jemaat-Mu yang mau dilepaskan dari rasa iri hati, dendam, dan dengki kepada rekan kerja. Bapak, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kasih karunia-Mu, kasih-Mu itu benar-benar boleh dialami oleh setiap jemaat-Mu ini. Sehingga mereka boleh belajar untuk melepaskan pengampunan. Sama seperti Kristus telah mengampuni kami ketika kami masih dalam keadaan berdosa. Sama seperti Kristus telah setia kepada kami ketika kami dalam keadaan tidak setia kepada Tuhan. Biarlah kami juga belajar untuk mengampuni sesama kami. Dan kami boleh membagikan kasih yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Kami juga berdoa untuk setiap pemulihan hubungan suami dan istri, dijauhkan dari perceraian, dijauhkan dari segala macam bentuk perselingkuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahtera Rumah Tangga adalah lembaga yang Tuhan berikan untuk setiap kami anak-anak-Mu. Karena rumah tangga itu adalah gambaran hubungan Kristus dengan kami jemaat-Mu. Tuhan, kami berdoa untuk setiap pernikahan dari para jemaat-Mu. Tuhan, berkati hubungan pernikahan mereka, berkati hubungan rumah tangga mereka. Biarlah kasih-Mu, anggur baru-Mu, damai sejahtera-Mu, dan sukacita yang dari surga itu terus mengalir, memenuhi kehidupan dalam setiap rumah tangga jemaat-Mu. Tuhan, kami serahkan untuk seluruh pergumulan hidup para jemaat-Mu ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami yakin dan percaya kami memiliki Allah yang hidup. Dan biarlah kami terus belajar untuk semakin mempercayakan hidup kami kepada Tuhan. Dan kami belajar untuk mengerti waktu Tuhan. Mungkin saat ini keadaan kami sedang tidak baik. Mungkin permasalahan yang sedang kami alami ini sedang menjepit kami. Tapi biarlah kami tetap menguatkan iman percaya kami dan menaruh pengharapan kami di dalam Kristus. Bahwa kami memiliki Allah yang hidup. Dan yang terutama dalam kehidupan kami adalah karya keselamatan yang Tuhan sudah berikan buat kami. Kami bersyukur untuk segala kebaikan-Mu, kami bersyukur untuk segala anugerah-Mu. Dan mari bersama-sama kita mengangkat tangan kita dan menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya dan memberikan kau kasih karunia. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, serta persekutuan dari Roh Kudus yang terus menyertai kita sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin. Terima kasih atas kesetiaan Bapak Ibu Saudara semua dalam mengikuti acara 60 Minute Worship. Dan sampai berjumpa lagi di 60 Minute Worship berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.